Halo, what's up guys? Ketemu lagi dengan saya Hartono di sini yang pastinya wong Jowo yang tidak meninggalkan Subosito. Oke guys, setelah kemarin saya bikin video tentang jangan kerja ke Korea, ada banyak respon dari teman-teman yang DM ke Instagram, bahkan menegur saya langsung, kamu bikin video kok begitu sedangkan kamu betah 5 tahun lebih di Korea. Yang belum menonton bisa nonton videonya di sini guys, di atas ini. Terus alasannya apa aku bisa betah lebih dari 5 tahun? Langsung saja simak video ini ya, yuk. Cus. Oke guys, nggak panjang lebar. Kenapa aku kok bisa betah lebih dari 5 tahun yo? Ini aku sedikit cerita dan juga curhat pengalaman pertama aku di Korea, karena emang dulu itu nggak sesuai ekspektasi ya, karena mungkin temen-temen juga gimana kok aku bisa membuat video jangan kerja ke Korea, karena aku takutnya temen-temen nanti sampai sini menyesal terus pulang mutus kontrak cuma sebentar tok gitu. Tujuanku cuma itu, nggak lebih, karena mungkin yang sering kita lihat di YouTube, di TikTok dan juga di media sosial seperti Facebook dan lain-lain itu pokoknya kan ngeliatnya yang diceritain kan yang manis-manis toh, karena mayoritas teman-teman itu menyimpan kepedihan mereka yo, cuma tahu hasilnya, tahu jalan-jalan nih, pokoknya tahu yang manis-manis tok lah, nggak ada yang cerita pahit-pahit itu jarang, hampir nggak pernah ada menurut saya. Dan ini baru pertama kali kayak ya tak ceritain. Aku juga bakal ceritain khusus buat teman-teman yang mungkin mau proses ke Korea. Bukan istilahnya saya melarang yang dalam tanda kutip itu jangan kerja ke sini beneran, bukan. Jadi aku sekedar ngasih gambaran alasan-alasannya kemarin kan. Jadi jangan salah paham. Yowis, aku cerita flashback ke tahun 2017, 5 tahun yang lalu ketika saya pertama kali datang ke Korea. Emang bener-bener itu mengalami suatu hal yang tidak seperti yang saya bayangkan sebelum datang ke Korea. Dulu karena pertama kali saya datang itu di pabrik yang dalam tanda kutip itu istilahnya kerjaannya berat guys. Berat bukan sekedar berat tok. Yang bener-bener berat di situ istinya orang swasta semua. Dan orang resminya, swasta itu legal guys, resminya itu cuma 3, saya yang baru datang bersama teman-teman 2 orang ini. Yang satu pun langsung minta pindah bagian, terus yang satu ini kuat di situ karena dia emang basicnya dari kampung itu terbiasa kerja berat. Bahkan dia pernah kerja yang istilahnya di sawah-sawah kayak ngedos itu, tahu ngedos kan, panen padi itu kan kerjaan yang bisa saya katakan itu kan berat guys. Dia kuat. Tapi pas di itu juga dia merasa kelelahan, bahkan di situ keluar masuk orang swasta itu banyak banget, setahun itu kasarannya ewonan lah, soalnya gitu. Terus pernah satu ketika saya yang sampai pincang kakiku, nggak boleh pulang juga pernah. Terus meriang mau pulang setengah hari nggak dibolehin, banyak banget guys. Bahkan kerja pun sampai bener-bener kehabisan tenaga, serius. Yo, terus kenapa aku bisa betah? Yo, nanti cerita itu lama banget tuh. Ceritanya bener-bener menyedihkan dulu. Bahkan kalau misal seniorku nggak ngemong banget ke aku, itu aku bisa kabur, bisa swasta bulbob. Tapi alhamdulillah dapat senior yang istilahnya ngemong, baik banget, ngasih support, semangat. Meskipun supportnya juga gimana yo, istilahnya supportnya agak piye yo, lucu sih, membuat kayak merendahkan kita, tapi ternyata itu tuh biar kita merasa lebih kuat gitu. Dia ngomong ini ngono tok ae gak kuat, ngono gak kuat urun tiket kok mulai Indonesia. Oh nanti kita yo sebagai laki-laki kan yo digituin yo, diremehin yo, otomatis wah jiwa itu nih muncul, jiwa muda nih lah aku kuat, aku lo lanang. Tapi alhamdulillah akhirnya di pabrik itu pun aku kuat 3 tahun. Dan setelah pindah-pindah emang tak rasain di situ paling berat. Tapi ternyata ada sisi positifnya juga guys. Karena mungkin gini, kita kalau belum pernah pindah ke pabrik lain, kita nggak bakalan tahu sebenarnya itu beneran berat apa enggak yo. Saya penyesuaian di situ 2 tahun lebih guys masalahnya. Bukan waktu yang sebentar, 2 tahun itu.
orang saya kerja di sini juga sebentar juga udah terbiasa, beberapa bulan, 2 bulan, 1 bulan lah udah terbiasa. Yang di pabrik kedua di casting itu, di casting kan kata orang-orang berat, atau menurutku nggak begitu berat, cuma agak pusing dikit. Pusing karena mikir, karena mandornya nggak bisa nyeting. Kalau misal mandornya bisa nyeting, itu di casting juga nggak berat menurutku sih, nggak capek-capek banget. Masih berat di pabrik selang radiator. Buat teman-teman mungkin kalau nggak percaya boleh nyobain atau tanya-tanya ke yang pernah kerja di pabrik radiator. Orang resmi kayaknya jarang kerja di pabrik radiator, apalagi itu satu mesin, satu orang. Terus kenapa aku betah yo? Rencana awal aku bahkan sempat kepikiran kalau misal aku itu cuma mau di Korea 3 tahun. Jadi satu kontrak itu nggak perpanjang, 3 tahun tok wis mulai tak rasa cukup, karena gajiku waktu itu alhamdulillah pabrik rame kerja terus, nggak mati, di atas 3 juta lah, 3 juta up. Itu tak hitung-hitung kalau misal 1 tahun kan dapat sekitar 300 juta, 3 tahun kan 1 miliar yo. Tapi pas wayah mau perpanjang itu ada satu hal yang membuat kita bertiga itu tetap bertahan, karena satu eman-eman itu ketiga ini berencana itu cuma 3 tahun toh, tapi ternyata sampai sekarang 5 tahun dan ditambah 1 tahun ini masih di sini juga, termasuk saya. Kenapa aku bisa sampai segitu? Karena dulu targetku kan cuma mau pengen beli tanah, istilahnya ya punya investasi tanah dikit lah buat nanti masa tua, buat anak-anak juga, meskipun urung bojo aku guys. Pikirannya udah jauh ke depan. Masalahnya melihat banyak rumah tangga yang gagal juga karena ekonomi juga banyak kan, makanya aku nabung itu mau bikin rumah, udah itu tok. Tapi kenapa kok aku sampai sekarang masih di sini? Karena waktu itu pas dapat 2 tahun setengah tuh nggak ada rencana bikin rumah, itulah yang pernah tak upload di sini, ini video rumah yo. Itu aku mau bikin rumah sebenarnya yang agak sederhana gitu toh, nggak mulu-mulu, nggak yang megah-megah sampai 2 lantai, tapi karena yo apa termasuk nih support dari teman-teman juga, alhamdulillah udah bikin rumah itu. Jadi ini mau nggak mau ya tetap lanjut tuh. Orang rumahku aja belum jadi ya kan. Sampai sekarang pun masih dalam proses guys. Jadi ya wes mau nggak mau, karena semakin kita pegang uang, semakin tambah tahun kebutuhan kita itu semakin tambah. Terus misal ada yang jual ruko gini, otomatis nanti kita pengen juga, otomatis kan nggak bakal kita mau pulang. Meskipun di sini istilahnya itu banyak yang bilang yo berat lah perlakuan orang sini juga. Sebenarnya tergantung seperti apa kelakuan kita sih. Kecuali like, misal ancen wonge Korea itu, wong Korea kadang ono sing dalam tanda kutip stres ada. Gak di utak. Kalau misal orang-orang yang kayak gitu, yang kasar, yang nggak punya otak itu istilahnya, piye yo koyo saya kidul lah sebut lah. Itu biasanya mandor-mandor atau orang-orang yang nggak nikah, biasanya begitu. Serius, kalau orang yang nggak nikah itu bener-bener galanya minta ampun, nggak bisa diajak bercanda. Udah nggak nikah, nggak udut, ketemu mandor begitu, wes op. Mungkin teman-teman ini yang nonton ngalami juga, atau nanti coba diperhatiin mandornya udut apa nikah nggak. Kalau misal nggak nikah masih udut itu masih mending, masih sering udut itu nanti udut itu kan jadi relax, itu lumayan, nggak begitu galak-galak banget. Pengalamanku sih begitu. Intinya ya itu, semakin kesini terus kebutuhan semakin tambah, pengen ini pengen itu, terus nanti buat usaha di rumah nyari modal. Kalau misal pulang ke Indonesia juga posisi sekarang nyari gaji, istilahnya misal gaji basic aja, basic kan nerima istilahnya 15 juta 18 juta bersih yo. Itu kan di rumah 15 juta yo susah loh guys. 10 juta aja nyimpen 10 juta bersih aja di Indonesia itu susah, apalagi kerjanya di Purwodadi kan. Makanya kalau misal mau pulang kan juga eman-eman, seperti apapun kita masih tetap bertahan guys. Sebenarnya bukan karena di sini penak, kecuali orang-orang yang betah karena foya-foya terlena di dunia malam. Itu juga ada beberapa teman kita yang terlena di dunia malam, tapi alhamdulillah yang tak kenal itu teman-teman ya bener-bener kesini tujuan nyari duit ya nyari duit. Ya wes sebenarnya bukan masalah apa-apa sih. Yang bikin betah juga
salah satunya saya mempunyai hobi ini, bikin video gini, meskipun yang nonton dikit saya juga tetap bikin video nekat gitu. Bahkan sekarang saya bikin video tiap hari Sabtu karena Sabtu Minggu saya libur. Tak target guys buat ya istilahnya menjalani hobi, mungkin yang hobi fotografi teman-teman, kayak kemarin ada juga yang fotografi, nanti videonya ada juga di sini yo, fotografi. Terus ada yang buat hobi mancing, mungkin teman-teman bisa mancing juga, Sabtu Minggu libur bisa mancing. Jadi kita harus mensyukuri apapun kondisi kita guys, seperti itu. Bukan istilahnya terus nanti di sini lama banget juga enggak. Yang penting kita punya target istilahnya, karena kalau misal kita nggak ditarget nanti terlena, duit banyak itu sebanyak apapun tetap masih kurang loh guys, serius. Ditanya aja orang yang punya duit triliunan itu juga bakal merasa kekurangan ngono. Karena dulu saya sebelum ke Korea saya punya duit 10 juta itu udah banyak banget, tapi di sini punya duit 10 juta rasanya aku kayak belum punya duit juga ya. Nggak tahu itu apa karena aku sekarang kurang bersyukur apa gimana ya, enggak, karena emang standar hidup kita kan semakin bagus juga sama. Maksudnya misal kita pernah pegang duit 2 miliar apa misal yo, aku sih belum, mudah-mudahan tak doain ini semua bisa sampai ke 2 miliar yo. Nanti kalau misal kita pegang 2 miliar udah nggak kaget, kalau misal belum pernah pegang itu pun akan terasa rodok aneh gitu. Kaget guys. Yo guys, mungkin cukup sekian video kali ini yo, ini agak-agak berbobot dikit tapi mudah-mudahan bermanfaat guys yo. Jadi jangan mikir yang aneh-aneh, istilahnya kita isi waktu luang kita dengan hal yang positif. Kalau misal ada kerja banyak, kita juga harus syukuri juga, karena kerja banyak gaji kita juga otomatis akan lebih banyak. Karena sawang sinawang seasli nih guys. Aku pun pernah mengalami dengan gaji yang banyak, kerja terus, bahkan sampai pernah tak upload 4 juta lebih itu setiap bulan. Mati-mati ini dikit itu 3.700.000 itu sekitar 40 jutaan itu pernah juga. Dari pertama kerja pun rame terus sekarang sepi. Ini kenapa kok di pabrik sepi, emang sengaja guys. Tetap tak syukuri, aku dari sini bisa merasa bersyukur juga guys, berlatih bersyukur, bisa melihat yang di bawah juga, pas posisi di atas juga nggak terlalu. Benernya aku juga dulu ngupload yang rame-rame itu juga biasa-biasa saja untuk memotivasi teman-teman. Tujuanku itu tok guys. Ya wes, intinya sawang sinawang. Lek misal kerja terus saya dewi pun capek guys, ngelihat yang libur-libur itu juga. Aku kok kerja terus yo, enggak tak nggo apa duit ngene iki, padahal aku yo ora tau ngrasake duit ngono, rasa ngono mesti. Pengen libur. Terus saya dhewe sing wis libur terus pengen lembur, nggak ada lembur ya. Aku kerjaku ngene tok, gajine sithik, pengen lembur. Jangan gitu, pokoknya kita bersyukur karena gini. Rezeki itu sudah ada yang ngatur, percayalah kalau rezeki itu sudah diatur sama Allah Subhanahu wa taala, karena terkadang yang kerja terus itu hasilnya belum tentu lebih banyak dibanding orang yang kerja ini nggak ada lemburi gitu guys. Ya wes, pintar-pintar kita mengatur keuangan kita, mengisi waktu luang. Intinya itu tok. Buat yang baru proses ke sini, ini tetap semangat, pokoknya positive thinking. Yo, siapkan mentalmu, terus belajar yang tekun. Tak doain mudah-mudahan lancar sampai sini, ketemu bos yang bagus, perusahaan sesuai yang diinginkan. Terus pokoknya doanya yang baik-baik. Tapi satu yang harus kamu ketahui, karena tidak mungkin ada satu hal yang sempurna. Emang kalau misal di pabrik nanti mungkin ada pabrik yang bosnya bagus, giliran gitu seniornya teman-temannya nggak bagus. Ya, kerjaannya bagus ya. Misal ada lagi bos kerjaannya bagus, senior bagus, bosnya yang nggak bagus. Gitu, pasti di mana-mana ada. Terus misal bosnya bagus, senior bagus, kerjaannya yang nggak bagus, kerjaannya berat. Wes, seperti itu. Karena kalau misal kita nyari yang bener-bener enak sendiri, buka pabrik dhewe guys, ojo kerja melu wong. Yo wes, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for